Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang saya hormati Ketua Penguji dan Dewan Penguji, yaitu Bapak Rizal Rinova, SEMSC, selaku Penguji 1, dan Ibu Christine Primasari, SEMM, selaku Penguji 2. Perkenalkan, nama saya Destia Ika Latansa dengan NIM 2019-008055. Di sini saya akan memaparkan hasil skripsi saya dengan judul Kemampuan Pelatihan Pasar Modal, Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Investasi dan Uang Saku pada Minat Berinvestasi Mahasiswa. Studi pada mahasiswa FEUST Yogyakarta. Baik, yang selanjutnya ada latar belakang penelitian, yaitu investasi pada pasar modal adalah salah satu cara lain investasi yang sederhana, diakses oleh masyarakat luas sejak dibukanya BI. Namun, kegiatan investasi ini masih menjadi hal yang cukup baru bagi masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, minimnya pengetahuan tentang investasi pada pasar modal dikarenakan kecenderungan masyarakat Indonesia untuk berinvestasi masih relatif umum. Saat akan melakukan kegiatan investasi, pengetahuan dasar investasi sangat penting agar terhindar dari praktik investasi yang bukan rasional, seperti judi. Selain pengetahuan investasi, adapun uang saku menjadi tolok ukur bagi mahasiswa yang akan melakukan investasi, dan minat mahasiswa dalam berinvestasi juga dipengaruhi oleh besar kecilnya uang saku yang dimiliki. Maka, untuk menanamkan pengetahuan investasi serta memajukan pasar modal Indonesia, BI bekerjasama melalui KSEI dan KPEI bersama perusahaan-perusahaan sekuritas, lalu menyelenggarakan berbagai macam strategi edukasi seperti seminar, workshop, talkshow, interaktif, dan pelatihan pasar modal. Yang selanjutnya itu ada rumusan tujuan penelitian, ada 4, yaitu apakah pengetahuan investasi berpengaruh terhadap minat investasi mahasiswa. Yang kedua, apakah uang saku berpengaruh terhadap minat investasi mahasiswa. Yang ketiga, apakah pelatihan pasar modal memoderasi pengaruh pengetahuan investasi terhadap minat investasi mahasiswa. Yang terakhir, apakah pelatihan pasar modal memoderasi pengaruh uang saku terhadap minat investasi mahasiswa. Baik, yang selanjutnya yaitu ada batasan masalah. Agar masalah yang diteliti tidak meluas, maka peneliti memberikan batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu variabel yang diteliti adalah pengetahuan investasi, uang saku, dan minat investasi mahasiswa. Yang kedua, responden penelitian adalah mahasiswa aktif UST yang sudah menempuh mata kuliah TPAI dan pasar modal. Baik, yang selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Poin pertama, kajian teori. Pengetahuan investasi, menurut Adi Ningtyas dan Hakim 2020, pengetahuan investasi adalah pemahaman yang wajib diperoleh seseorang tentang sudut pandang investasi, berawal dari pengertian dasar penilaian investasi, tingkat resiko, dan tingkat pengembalian atau return yang akan didapatkan. Yang selanjutnya yaitu ada uang saku. Menurut Fajar dan Puspita Ningsih 2017, mahasiswa dapat memulai untuk berinvestasi di berbagai sektor, salah satunya di pasar modal, agar memiliki kondisi finansial yang lebih baik di masa depan. Sebagai mahasiswa, seringkali dengan menjadi hambatan utama dalam melakukan investasi, terutama bagi mahasiswa yang mayoritas penghasilan didapatkan dari kiriman orang tua. Baik, yang selanjutnya yaitu ada minat berinvestasi mahasiswa. Menurut Adi Ningtyas dan Hakim 2022, minat investasi merupakan hal yang tumbuh dari dalam diri seseorang berupa kombinasi terdiri dari hasrat dan keinginan atau ketertarikan untuk melakukan sesuatu aktivitas tanpa paksaan. Yang selanjutnya yaitu ada pelatihan pasar modal, merupakan salah satu program edukasi yang diselenggarakan oleh BI dan bekerjasama dengan KSEI dan KPEI untuk mengedukasi mengenai pasar modal, di mana pasar modal tersebut memiliki beberapa indikator, yaitu ketersediaan informasi, likuiditas, efisiensi internal serta eksternal pada BI dan perusahaan sekuritas. Baik, yang selanjutnya ada kerangka pikir. Pada gambar kerangka pikir tersebut memperkirakan bahwa pengetahuan investasi, uang saku, dan pelatihan pasar modal berpengaruh terhadap minat investasi. Pelatihan pasar modal menjadi mediator antara pengetahuan investasi dan uang saku terhadap minat investasi. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Sifat penelitian ini adalah penelitian data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel dengan prosedur statistika. Penelitian ini menggunakan teknik survei dengan pendekatan kuesioner yang disebarkan melalui Google Form kepada mahasiswa FEUST, khususnya jurusan manajemen. Baik, yang selanjutnya yaitu ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Poin pertama, populasi pada penelitian ini yang digunakan yaitu mahasiswa FEUST, khususnya Prodi Manajemen Angkatan 2019 dan 2020. Adapun sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu jumlah sampel yang digunakan ditentukan menggunakan rumus Slovin. Karena jumlah populasi yang relatif besar, yaitu sebanyak 3.576 orang, maka untuk menentukan jumlah sampel yang diperlukan, menggunakan rumus di bawah ini. Setelah diketahui rumus yang akan digunakan, maka perhitungan jumlah sampel yang akan diambil sebanyak 97,27 atau jumlah sampel minimal 98 orang. Namun dalam penelitian ini mengambil sampel melebihi angka minimal, yaitu 100 orang. Yang terakhir, teknik pengambilan sampel. Teknik sampling yang digunakan yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria atau biasa disebut dengan purposive sampling. Kriteria yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mahasiswa jurusan manajemen angkatan 2019 dan 2020 yang telah menempuh mata kuliah TPAI dan pasar modal. Baik, yang selanjutnya ada sumber dan metode pengumpulan data. Dilihat dari sumber datanya, penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penelitian langsung terhadap objek yang diteliti dengan membagikan kuesioner pada responden yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya ada metode pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai pengukurnya dengan skala Likert yang dialokasikan ke dalam bentuk kode numerik, yaitu dari 1 sampai 5. Seperti klasifikasi pada berikut ini. Skala 1 artinya sangat tidak setuju atau STS, skala 2 artinya tidak setuju atau TS, skala 3 artinya netral atau N, skala 4 artinya setuju atau S, skala 5 artinya sangat setuju atau SS. Yang selanjutnya data penelitian dilihat dari karakteristik responden berdasarkan tahun angkatan, yaitu diketahui bahwa dari 100 responden, mayoritas angkatan 2019 sebesar 74 orang, sedangkan tahun angkatan 2020 sebanyak 26 orang. Selanjutnya, jika dilihat dari karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, yaitu diketahui bahwa dari 100 responden, mayoritas berjenis kelamin perempuan sebesar 75 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 25 orang. Dan yang terakhir, jika dilihat dari karakteristik responden berdasarkan uang saku, yaitu diketahui bahwa dari 100 responden, mayoritas yang mendapatkan uang saku sebesar kurang dari 1 juta sebesar 58 orang, sedangkan paling sedikit yaitu yang memperoleh uang saku lebih besar dari 5 juta, yaitu sebanyak 2 orang. Yang
selanjutnya yaitu ada uji kualitas data, di mana ada uji validitas dan uji reliabilitas. Dari tabel di samping diketahui bahwa semua butir pertanyaan memiliki R hitung lebih besar dari R tabel, maka semua butir pertanyaan pada penelitian ini dinyatakan valid. Tahap selanjutnya yaitu hasil uji reliabilitas, menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai koefisien Cronbach alpha lebih besar dari 0,70. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliable. Baik, yang selanjutnya yaitu analisis data, uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas. Dilihat dari tabel di samping bahwa hasil uji normalitas pasangan 1 dan pasangan 2 pada nilai Kolmogorov Smirnov menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji normalitas tersebut berdistribusi normal. Adapun hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar di samping. Yang selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Hasil dari uji multikol ini menunjukkan bahwa semua nilai tolerance lebih dari 0,10 atau fifth kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Baik, yang selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Pada hasil uji Glaser persamaan 1 menunjukkan bahwa nilai signifikan dari variabel pengetahuan investasi dan uang saku masing-masing sebesar 0,169 dan 0,091. Nilai tersebut lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas antar variabel independen dalam model regresi. Adapun hasil uji heteroskedastisitas menggunakan grafik scatterplot dapat dilihat pada gambar di samping. Baik, yang selanjutnya yaitu pada hasil uji Glaser persamaan 2 diketahui bahwa nilai signifikan dari variabel pengetahuan investasi dan uang saku lebih dari 0,05, yaitu 0,114 dan 0,415. Sedangkan pada variabel pelatihan pasar modal yaitu kurang dari 0,05 sebesar 0,025. Maka berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas antar variabel independen. Adapun penyembuhan dari uji hetero ini yaitu dengan menggunakan uji White sebagai berikut. Setelah mengetahui hasil nilai R square pada tabel, maka rumus mencari C kuadrat hitung yaitu N sampel dikali R square dan mendapatkan hasil 6,9. Selanjutnya yaitu rumus untuk mencari C kuadrat tabel, yaitu DF sama dengan N dikurangi 1, menghasilkan sebesar 99. Untuk mengetahui nilai 123.22522 dapat dilihat dari tabel persentase distribusi C square. Baik, yang selanjutnya yaitu bahwa diketahui nilai C kuadrat hitung sebesar 6,9 kurang dari C kuadrat tabel yaitu 123.22522. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Adapun hasil uji heteroskedastisitas menggunakan grafik scatterplot dapat dilihat pada gambar di samping. Baik, yang selanjutnya yaitu uji regresi linear berganda. Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan metode Moderated Regression Analysis atau MRA untuk mengetahui gambaran mengenai efek pengetahuan investasi dan uang saku terhadap minat berinvestasi dengan pelatihan pasar modal sebagai variabel moderator. Untuk hasil uji regresi linear berganda pasangan 1 dapat dilihat pada tabel menunjukkan bahwa koefisien regresi variabel pengetahuan investasi sebesar 0,487. Artinya jika variabel PI meningkat 1 poin, maka variabel minat akan meningkat sebesar 0,487 dengan asumsi jika variabel uang saku tetap konstan. Selanjutnya untuk nilai koefisien regresi variabel uang saku sebesar 0,302. Artinya jika nilai variabel uang saku meningkat 1 poin, maka variabel minat akan meningkat sebesar 0,302 dengan asumsi jika variabel PI dan minat tetap konstan. Yang selanjutnya yaitu hasil uji regresi linear berganda persamaan 2. Jika dilihat pada tabel diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel PI sebesar 0,182. Artinya jika nilai variabel PI meningkat 1 poin, maka variabel minat akan meningkat sebesar 0,182 dengan asumsi jika variabel uang saku dan variabel PPM tetap konstan. Yang selanjutnya pada nilai koefisien regresi variabel uang saku sebesar 0,180. Artinya jika nilai variabel uang saku meningkat 1 poin, maka variabel minat akan meningkat sebesar 0,180 dengan asumsi jika variabel PI dan PPM tetap konstan. Dan yang terakhir yaitu pada nilai koefisien regresi variabel PPM sebesar 0,392. Artinya jika nilai variabel PPM meningkat 1 poin, maka variabel minat akan meningkat sebesar 0,392 dengan asumsi jika variabel PPM dan uang saku tetap konstan. Baik, yang selanjutnya yaitu uji hipotesis. Pada tabel uji T persamaan 1 menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan investasi terhadap minat investasi mahasiswa menyatakan bahwa nilai T hitung sebesar 5,882 dengan signifikan 0,000 kurang dari 0,05, sehingga terdapat pengaruh signifikan antara variabel pengetahuan investasi terhadap minat investasi mahasiswa. Yang selanjutnya pengaruh uang saku terhadap minat investasi mahasiswa menyatakan bahwa nilai T hitung sebesar 3,653 dengan signifikan 0,000 kurang dari 0,05, sehingga terdapat pengaruh signifikan antara variabel uang saku terhadap minat investasi mahasiswa. Yang selanjutnya uji T persamaan 2. Pada tabel di samping menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan investasi terhadap minat investasi di moderasi pelatihan pasar modal menyatakan bahwa nilai T hitung interaksi pengetahuan investasi dan pelatihan pasar modal adalah sebesar 0,358 dengan signifikan 0,722 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa PPM tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan investasi terhadap minat investasi mahasiswa, sehingga tidak terdapat pengaruh signifikan. Yang selanjutnya, pengaruh uang saku terhadap minat investasi di moderasi pelatihan pasar modal menyatakan bahwa nilai T hitung interaksi uang saku dan pelatihan pasar modal sebesar minus 0,180 dengan signifikan 0,857 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa PPM tidak mampu memoderasi pengaruh uang saku terhadap minat investasi mahasiswa, maka tidak terdapat pengaruh signifikan. Baik, yang selanjutnya yaitu uji F atau simultan. Ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen dan variabel moderating terhadap variabel dependen. Dengan melihat perbandingan dari nilai F hitung dan F tabel dengan nilai signifikan 0,05. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan jika F hitung kurang dari F tabel, maka variabel independen secara simultan tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
Berikut ini hasil uji F persamaan 1, yaitu pada tabel diperoleh F hitung sebesar 39,558 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Dilihat dari nilai signya, maka nilai sig tersebut kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel PI dan uang saku berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat. Baik, yang selanjutnya yaitu berdasarkan hasil uji F persamaan 2, pada tabel diperoleh F hitung sebesar 29,847 dan nilai signya sebesar 0,000. Dilihat dari nilai signya, maka nilai sig tersebut kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel PI, US, dan PPM secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berinvestasi mahasiswa. Baik, yang selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen yang ada dan besarnya pengaruh yang disebabkan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan pada penelitian. Berikut hasil uji koefisien determinasi persamaan 1 berdasarkan tabel menjelaskan bahwa R square pada persamaan 1 sebesar 0,449 atau 44,9%. Dapat diartikan bahwa pengaruh variabel independen pengetahuan investasi dan uang saku terhadap variabel dependen yaitu minat berinvestasi mahasiswa sebesar 44,9%, sedangkan sisanya 55,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk ke dalam model penelitian ini. Baik, yang selanjutnya berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi persamaan 2 menjelaskan bahwa nilai R square sebesar 0,614 atau 61,4% dapat diartikan bahwa pengaruh variabel independen pengetahuan investasi dan uang saku terhadap variabel dependen minat berinvestasi mahasiswa setelah adanya variabel modulasi yaitu PPM sebesar 61,4%, sedangkan sisanya 38,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk ke dalam model penelitian ini. Baik, yang selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, pengaruh pengetahuan investasi terhadap minat berinvestasi mahasiswa. Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa variabel PI terdapat pengaruh signifikan terhadap minat berinvestasi mahasiswa FEUST, khususnya prodi manajemen angkatan 2019 dan 2020. Dengan nilai sig 0,000, nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima dan hipotesis 0 ditolak. Yang artinya dengan pemahaman yang baik, maka minat dalam berinvestasi juga akan naik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rodiah 2019 mengungkapkan bahwa pengetahuan investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa FEB untuk berinvestasi di KIS IAIN Kudus. Selanjutnya, yang kedua, pengaruh uang saku terhadap minat investasi mahasiswa. Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa variabel uang saku terdapat pengaruh signifikan terhadap minat investasi mahasiswa FEUST dengan nilai sig 0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima dan hipotesis 0 ditolak, yang artinya bahwa uang saku menjadi acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan kegiatan investasi. Minat berinvestasi juga berpengaruh pada besar kecilnya uang saku yang diperoleh. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adinin Fias dan Hakim 2022 mengungkapkan bahwa uang saku memiliki pengaruh signifikan terhadap minat investasi. Dengan demikian, jika mahasiswa memiliki pengertian bahwa pertambahan yang baik dari uang saku, maka minat investasi akan mengalami kenaikan. Yang selanjutnya yaitu pengaruh pengetahuan investasi terhadap minat investasi mahasiswa di moderasi pelatihan pasar modal. Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa variabel PPM tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan investasi terhadap minat investasi mahasiswa FEUST. Dengan nilai sig 0,722 lebih dari 0,05, nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 3 ditolak dan hipotesis 0 diterima. Artinya bahwa pelaksanaan pelatihan pasar modal berjalan dengan efektif, tetapi materi edukasi yang diberikan masih bersifat pengetahuan investasi yang umum. Sementara itu, sebagian besar mahasiswa yang mengikuti pelatihan sudah memperoleh pengetahuan dasar tentang investasi dalam perkuliahan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mega dan Semara 2015 menyatakan bahwa PPM bukan sebagai variabel moderasi dan tidak mampu memperkuat atau memperlemah hubungan pengetahuan investasi dan penghasilan dengan minat investasi. Yang terakhir, pengaruh uang saku terhadap minat investasi mahasiswa di moderasi pelatihan pasar modal menunjukkan bahwa variabel PPM tidak mampu memoderasi pengaruh uang saku terhadap minat. Dengan nilai sig 0,857 lebih dari 0,05, nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis keempat ditolak dan hipotesis 0 diterima. Artinya bahwa pelaksanaan pelatihan pasar modal sudah berjalan dengan lancar. Namun adanya pengulangan materi ini menyebabkan suasana pelatihan tidak menarik dan interaktif. Selain itu, jumlah uang juga menjadi salah satu faktor pertimbangan mahasiswa untuk berinvestasi. Karena semakin banyak uang saku yang diperoleh, maka minat berinvestasi juga akan meningkat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mega dan Semara 2015 menyatakan bahwa PPM bukan sebagai variabel moderasi dan tidak mampu memperkuat atau memperlemah hubungan pengetahuan investasi dan penghasilan dengan minat investasi. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan yang didapat dari hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa pengetahuan investasi terdapat pengaruh signifikan terhadap minat investasi mahasiswa. Begitu juga pada hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa uang saku terdapat pengaruh signifikan terhadap minat investasi mahasiswa. Akan tetapi pada hasil pengujian hipotesis ketiga dan keempat bahwa pelatihan pasar modal tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan investasi dan uang saku terhadap minat investasi mahasiswa FEUST khususnya prodi manajemen angkatan 2019 dan 2020. Yang selanjutnya yaitu saran dan keterbatasan. Saran bagi BI diharapkan untuk diadakannya pelatihan pasar modal secara rutin karena semakin paham seseorang akan berinvestasi di pasar modal, maka akan semakin berminat melakukan investasi di pasar modal. Yang kedua, bagi mahasiswa terkhusus mahasiswa FEUST prodi manajemen agar memanfaatkan dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh BI. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menemukan faktor lain yang mampu mempengaruhi minat investasi di pasar modal di luar variabel dalam penelitian ini. Dan selanjutnya keterbatasan penelitian. Adapun sampel yang digunakan hanya prodi manajemen angkatan 2019 dan 2020 pada FEUST Yogyakarta serta rata-rata uang saku mahasiswa prodi manajemen angkatan 2019 dan 2020 yang diperoleh yaitu kurang dari 1 juta. Maka penelitian ini tidak dapat digeneralisir untuk semua mahasiswa FEUST Yogyakarta. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.